Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya pagi ini? Baik. Ya, baik. Seperti pertemuan sebelumnya, kita telah membahas bagaimana cara mengakses eh, sebuah perangkat router, ya. Nah, untuk pertemuan pagi ini, eh, kita coba akan melakukan konfig mengenai layanan internet di Mikrotik. Khususnya akan membahas tentang konfigurasi DHCP, DNS, dan NAT. Karena kalau untuk layanan internet pasti berhubungan dengan yang itu, DHCP, DNS, dan NAT. Ya. Baik, saya langsung saja menampilkan slide. Nah, ini topik pembahasan kita pagi ini, yaitu ada DHCP, kemudian DNS, dan NAT. Kita lanjut di DHCP client. Nah, di DHCP client ini ada langkah-langkahnya ya. Jadi proses DHCP client itu adalah di mana kita meminta IP dari ISP ya, atau dari provider. Jadi kita merequest IP dari ISP-nya. Kalau DHCP client ya. Nah, di sini ada kita router meminta IP secara otomatis dari modem ISP, kemudian menerima IP address, gateway, dan DNS, kemudian dikonfigurasi pada interface WAN Ether 1. Tidak selalu Ether 1 ya, tapi yang disarankan menggunakan Ether 1. Nah, makanya dalam perangkat itu selalu di Ether 1 ada labelnya tuh internet. Tapi tidak selalu harus itu. Hanya disarankan ya. Apakah bisa lewat Ether 2? Bisa ya. Nah, setelah itu ada ini cara config DHCP client di Winbox. Bentar saya akan coba praktekkan ya. Ini langkah-langkahnya. Kita bisa memilih interface yang terhubung ke ISP Ether 1. Kemudian kita centang use peer DNS ya. Ini untuk menggunakan DNS dari ISP. Ya. Jadi kalau kita centang berarti kita mendapatkan DNS dari ISP. Kita centang juga use peer NTP dan centang add default route. Nah, khusus untuk add default route, kalau kita centang berarti kita secara otomatis akan routing ke internet. Nah, kalau kita tidak centang berarti kita akan lakukan routing secara ya manual atau statik ya. Nah, itu biasanya kita lakukan di menu route. Di oke sampai statusnya bon. Nah, ini DHCP server ya. Kalau yang tadi kita mau request, kalau DHCP server itu kita memberikan service atau memberikan layanan ke klien. Ya. Jadi kita menyiapkan DHCP IP, rentang IP kita siapkan untuk klien yang terhubung ke router nantinya. Nah, itu untuk DHCP server tuh. Jadi routernya berfungsi sebagai servernya untuk memberikan layanan atau service IP secara otomatis ke klien. Nah, ini DNS setting ya. Nanti kita pakai DNS ya yang biasanya pakai 88 ya, DNS Google ya, atau bisa 111 bisa. Nah, sekarang saya coba mempraktekkan yang tadi tuh yang sudah dijelaskan. Nah, bisa kita akses. Nah, untuk pertemuan hari ini kita aksesnya pakai Winbox ya. Kita coba akses di Winbox. Akses pertama tuh selalu pakai MAC address ya. Nah, untuk tampilan awal biasanya kita disuruh untuk memberi password. Nah, pertama kita coba request IP dari ISP ya. Nah, kita bisa pakai DHCP client ya. Nah, ini nanti ditambah interface yang mengarah ke internet. Nah, kalau di sini saya pakai Ether 1 ya. Nah, ini bisa dirubah kalau misalnya pakai Ether 2 atau Ether 3. Tapi umumnya sih pakai Ether 1. Nah, ini yang saya maksud tadi, use peer DNS. Nah, ini kalau kita centang berarti secara otomatis kita akan terhubung ke DNS-nya ISP ya. Use peer NTP ini bisa dicentang, bisa juga tidak. Default route. Nah, ini kalau kita pilih no berarti sebentar
kita akan routing ke internet secara statik. Tapi kalau kita pilih yes, maka secara otomatis dia routing ke internet. Di sini kita pilih yes saja, kemudian di OK. Nah, ini sedang proses request. Nah, ini sudah bound ya. Berarti kita sudah mendapatkan IP dari ISP-nya. Nah, ini dapat 172.201.5. Nah, ini gateway-nya. Kalau misalnya tadi kita tidak pilih yes di default route-nya, maka kita routingnya di sini nih, di gateway yang ini nih. Di 172.201.1. Tapi karena kita sudah pilih yes, maka secara otomatis kalau kita cek di routes-nya, itu sudah terbentuk tuh. Ini nih, DAS. Otomatis. Nah, kalau kita tidak centang, tadi kita lakukan secara manual dengan tambah seperti ini nih. Kemudian gateway-nya tadi itu dimasukkan yang tadi, gitu ya. Nah, kalau sudah berarti semestinya router ini sudah mendapatkan akses internet. Kita bisa pakai new terminal untuk cek koneksi. Kita coba ping ke 888. Nah, sudah nyambung ya. Oke. Nah, ini berarti di routernya sudah bisa akses internet. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita coba memberikan IP itu di Ether 2 sebagai service untuk ke klien. Kita tambahkan address 192.168. Sini saya pakai 10.1 prefix 24. Diarahkan ke interface Ether 2. Nah, sekarang kita sudah memiliki dua IP di interface di Ether 1 dan Ether 2. Selanjutnya kita bisa cek DNS. Nah, ini dynamic servernya langsung dari gateway-nya ISP ya. Kalau kita tidak centang DNS tadi, di sini kosong. Nah, kita bisa tambahkan secara manual di 888, kemudian centang allow remote request. Setelah itu baru kita ke firewall-nya untuk mengizinkan IP lokal bisa mengakses ke internet. Di tab NAT kita tinggal tambahkan saja chain-nya, itu kita pakai SRC-NAT ya. Ini SRC-NAT itu yang mengarah keluar. Kalau di ST-NAT itu kita yang berfungsi sebagai server atau kita yang diakses gitu. Sini source NAT, out interface Ether 1 yang mengarah ke internet. Kemudian action-nya itu masquerade, ya, penyamaran ya. Apply, oke. Nah, yang terakhir, setiap klien yang tersambung ke Ether 2 itu kita memberikan service IP secara otomatis. Maka yang harus kita lakukan adalah DHCP server. Jadi setiap klien yang tersambung Ether 2 tidak perlu lagi melakukan memasukkan IP secara statik. Ini kita arahkan ke Ether 2. Ini IP poolnya. Ini bisa seperti ini atau kita rubah juga, tidak apa-apa ya. List time-nya 10 menit. Oke. Nah, seharusnya Ether 2 sudah bisa akses internet ya. Silahkan anak-anakku sekalian untuk kita bersama-sama mencoba
mempraktikkan secara langsung konfigurasi DHCP, kemudian DNS dan NAT seperti yang telah Bapak jelaskan di atas. Silakan. Ya, oke, sudah ya. Baik, sekarang kita sudah semua melakukan, sudah saya cek semua pekerjaannya, Hana, Yusuf, Sela, ya, dan lain sudah semua ya. Saya pikir sudah paham ya mengenai layanan internet, DHCP, DNS dan NAT ya. Nah, sebelum Bapak memberikan tugas atau sumatif di akhir pertemuan, nah Bapak ada kuis ya. Nanti bisa pakai HP karena aksesnya itu pakai Kahoot ya. Coba keluarkan HP-nya ya. Siap? Oke. Mulai ya. Kuis layanan internet. Nah, fungsi utama dari DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Ayo. Ayo dijawab. Nah, 3 orang tuh yang menjawab benar. Fungsinya adalah memberikan alamat IP secara otomatis ke perangkat. Betul ya. Masih ada yang salah ya. Nggak apa-apa ya. Oke, next ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Yang juara adalah wah, saya juara 3 nih. Hana, Yusuf, 5.562. Oke, tes tuh. Beri tepuk tangan untuk Yusuf. Oke. Dari jawaban di atas tadi saya rasa kayaknya semua sudah paham ya. Sudah paham. Terakhir, Bapak akan memberikan sumatif ya, ujian ya. Menjawab soal tapi dengan konfigurasi ya. Jadi tugasnya adalah sebagai network engineer, anak-anakku sekalian dituntut untuk memberikan layanan internet di Ether 2 dan Ether 3. Ya, tadi kan di Ether 2. Nah, sekarang layanan internet juga diberikan di Ether 3. Nah, itu bisa pakai bridge ataupun bisa secara independen 2 dan 3 dikonfigurasi. Silahkan, sebentar Bapak cek hasil kerja. Oke, sudah ya. Sudah bawa jalannya ini, sudah bisa ya. Oke, Yusuf sudah berhasil. Sela juga ya. Wah, ini bagus nih. Hana juga sudah. Sudah ya, sudah. Oke. Tantangannya di mana? Di penambahan interface-nya. Tadi pakai bridging atau bridging? Oke. Ini juga sudah ya. Oke. Berarti tadi saya sudah ngecek satu-satu tugasnya, hasil ujiannya semua bagus ya, semua berhasil. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup ya. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjut akan membahas mengenai virtual local area network ya. Jadi setelah ini kita akan belajar VLAN. Nah, sebagai kesimpulan tadi kita telah mempelajari tentang DHCP. DHCP itu DHCP client dan DHCP server. Kita merequest dan memberikan service, kemudian DNS ya, dan NAT. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan hari ini cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.